Ya what's up Mamang, welcome back to my man and welcome back to House Life. Jadi sesuai dari yang udah dijanjiin ya, dari siapa yang bakal nyangka atau siapa yang mikir konten ini teh nggak bakal jalan. Soalnya orang teh pernah bikin konten kayak gini-gini, tapi ujung-ujungnya teh suka nggak jadi gitu. Jadi banyaknya teh ujung-ujungnya teh pada nggak support gini. Jadi teh ya ku orang dinyakeun ya, dijadiin lah sekarang teh konten ini teh bakal diseriusin. Jadi langsung aja nggak usah lama-lama, kita langsung ke curhatan yang pertama, singkatnya aja ya. Jadi benar nggak sih kalau capek itu hal yang membuat berakhirnya suatu hubungan? Terus dalam suatu hubungan tuh wajar nggak kalau kita capek sama kelakuan pasangan kita gitu? Duh, aduh kayaknya ada yang relate nih. Aduh, kayaknya tuh emang si pertanyaannya nyindir ke gua banget sih. Duh, kan nggak ada yang nyangka ya. Jadi nyangka ya. Ini yang bikin pertanyaan parah banget sih, kayaknya emang tahu masalah gua. Aduh, kayaknya nggak deh. Oke, mau dari siapa dulu? Dari Eca dulu. Gimana, Ca? Menurut gue ya, belakangan itu gue emang punya I have a problem because this case gitu ya, because this question. So menurut gue tuh emang capek itu apakah bisa menjadi akhirnya suatu hubungan kan? Dan itu tuh emang menurut gue sendiri sangat bisa berdampak, apalagi dari segi pandangan si cowoknya kalau yang emang udah capek. Karena kan ya mungkin kalian juga, lo tahu sendiri lah gitu, kalau misalkan hubungan tuh si akan berhentinya suatu hubungan atau berhentinya suatu hubungan tuh kan ada di laki-lakinya kan. Nah, yang gua pikir tuh emang kalau misalkan di saat laki-laki itu emang udah capek dengan suatu keadaan, dan mungkin keadaan itu yang bikin si laki-laki itu buat udah capek banget sama si ceweknya, itu bisa jadi dan sangat mungkin terjadi buat itu hubungan bisa beres sih. Gitu sih kata gua. Yang lain gimana nih? Mario gimana Mario? Nggak ada pengalaman di sana sih sebenarnya orang. Oh, ya pendapat Maneh lah gimana tentang kalau si capek ini tuh apakah memang dengan capek ini tuh bakal berakhirnya suatu hubungan atau gimana gitu? Ya kalau menurut orang gimana konteksnya? Kalau misalkan capeknya di saat hubungannya udah lama sih, menurut orang nggak akan jadi masalah ya. Karena yang udah lama dan masa capek tuh bakal kayak udah aja gitu kayak keluarga. Tapi kalau misalkan capeknya dirasain saat hubungan di bawah 1 tahun kayak gitu-gitu ya bakal berakhir sih. Menurut Aing kayak gitu. Kalau misalkan menurut lo, kalau misalkan capek gara-gara lihat cewek lo jadi bad girl, gimana sih? Kalau ngelihat cewek jadi bad girl ya siap personal ya, secara personal orang sendiri lah ya. Karena apa ya? Kalau pandangan orang sendiri ke yang cewek bad girl tuh kayak udah ilfeel duluan gitu. Karena memang bukan tipikal gua banget gitu, ya kan? Kan semua orang emang punya tipikalnya masing-masing ya. Cuman memang mungkin ya beberapa juga ada yang sama gitu, kayak gua gitu. Ya memang kalau ngelihat yang cewek bad girl tuh kayak langsung ilfeel atau gimana. Cuman ya balik lagi sih ke masing-masingnya. Ada juga yang suka cewek bad girl, terus dan nggak masalah dengan kenakalannya juga ada kan. Tapi juga ya nggak semuanya kayak kita nih sebagai cowok tuh bakal tahan dengan hal itu gitu. Nggak semua cowok tuh bakal
tahan dengan kelakuan si cewek ini gitu, yang memang dia teh bad girlnya teh bener-bener bad girl yang murni gitu, bukan karena bawaan orang, bukan karena pengaruh orang gitu. Oh, jadi emang bawaan dia dari awal gitu. Ya, Dia kalau dia sebagai bad girl gitu. ya kalau memang udah bawaan tuh emang kayak ya udah ngasih tembok lah, udah ngasih pembatas lah, kayak gitu loh. Tuh. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa, bukan kita sih, tapi orang tersebut tuh bisa mencoba buat ngerubah sikap si ceweknya, walaupun sikap bad girlnya itu bawaan gitu. Tapi kalau misalnya kita masih ingin mencoba, ya coba. Memang sudah kayak, ya sudah beberapa kali mencoba, tapi ya emang udah kayak dia tuh udah gak bisa dirubah gitu. Dia tuh udah kayak, ya dia gitu yang bad girl, gak bisa dirubah lagi, baru kita wajar buat capek gitu sih. Mungkin karena memang gue lagi ngalamin hal ini ya, jadi gue tuh pengen denger dari perspektif kalian masing-masing, karena mungkin lo semua juga kan adalah teman kelas gue gitu. Jadi kayak lebih pengen buat minta saran gitu ya, karena jujur li gitu, tadi sebenarnya orang udah ngobrol kan, masalahnya udah panjang nih, dan emang sebenarnya kenapa si Eta gitu teh, dan udah apa ya, maksudnya udah kebongkar gini, dan sampai akhirnya si bad girl itu nangis bro, si bad girl itu udah benar-benar nangis, dan ya mungkin dia ngaku kesalahannya apa, cuman hanya dengan waktu 4 hari orang yang udah gua jaga selama 2 tahun, dan dia ngancurin itu cuma dengan 4 hari, yang mulai awal kita ngampus gitu ya, terus langsung menunjukkan bahwa si LT ingin merubah kepribadiannya. Dan sebenarnya dari awal pun orang udah kayak, oh ya udah, berarti mana emang udah grow up gitu, dan orang masih menyangkanya ke sana. Akhirnya di hari kedua orang nggak expect gitu ya, bakal jadi seseorang yang mungkin orang nggak pernah kenal dia siapa. Nah, orang juga nggak selalu apa ya, kayak emang nggak expect si cewek ini teh bisa sampai kayak gitu. Dan akhirnya tadi kebongkar kenapa bisa kayak gitu, karena alasannya tuh dia bilangnya apa, stres karena apa, stres karena ya saat udah putus, jadi emang orang teh udah nutup diri buat ingin apa ya namanya, apa namanya, Si apa ya, berinteraksi sama dia gitu, karena emang orang udah nutup. Dan ada satu kejadian yang bikin hal itu teh makin memperparah, karena kejadian dari orang yang di lab di situ, yang ketemu sama cewek buat ngobrolin acara di situ, katanya teh mulai kayak ya udahlah, gimana aing aja gitu. Cuman setelah orang ngobrol dan lain-lain, ternyata dia teh dekat sama 2 orang yang mungkin sama aing sampai kapanpun akan dicap jelek sama aing gitu. Nah, kedepannya nih kan emang orang udah bilang juga buat, mungkin selama ini aku udah kayak gini kamu, cuman
karena kelakuan kau 4 hari kemarin, mungkin emang gak lama, cuman hal itu yang bisa ngebekas sampai jangka panjang gitu. Dan orang di situ udah benar-benar tekad bulat buat nggak akan balik dulu untuk beberapa waktu ke depan. Nah, mungkin Baca. dan mungkin saran kalian gimana gitu tentang hal itu. Gitu sih. Nah, kalau dengar dari ceritanya, dari sekian kejadiannya ya baik lagi ke tadi ya yang kata orang kalau misalnya semua orang tuh emang udah punya sifat bawaannya, nah mungkin itu tuh bisa dirubah oleh seseorang, juga nggak bisa dirubah oleh seseorang. Kayak tadi yang kata Fadri ya, se-bad-badnya orang itu mungkin bisa aja dirubah sama orang yang tepat. Tapi walaupun dia berada sama orang yang tepat, belum tentu dirinya sendiri itu bisa eh, apa namanya bisa merubah dirinya sendiri gitu. Jadi tuh ya anggaplah misalnya orang teh bad gitu ya, jelek gitu. Terus orang tuh mainnya sama Eca yang dimana Eca tuh baik dan misalkan memang bisa ngebawa orang tuh ke arah yang lebih baik gitu. Tapi karena memang orang bawaannya udah jelek, tapi Eca teh terus mencoba buat bawa orang tuh ke arah yang lebih baik gitu. Tapi memang balik lagi ya, karena udah bawaannya. Jadi nggak semua orang itu atau diri orang sendiri yang udah dari awalnya jelek, itu belum tentu bisa walaupun berada di orang yang memang katanya baik, itu tuh belum tentu dianya juga bakal ikut baik gitu. Karena memang semuanya itu harus datang dari kesadaran diri sendiri gitu. Walaupun kita udah berada di orang yang kata orang, kamu harus deketin orang ini karena dia tuh baik gitu. Tapi pada nyatanya gitu, nggak semua orang yang deketin orang yang baik itu ujung-ujungnya bakal baik. Walaupun memang ada, tapi nggak semua pun pasti kayak gitu gitu. Karena emang eh, yang orang pelajarin itu memang ada dua tipe, ada dua tipikal lah gitu. Ada memang yang orang yang ikut sama orang baik bakal ke bawah baik, tapi ada orang yang ikut sama yang baik itu buat jadi baik itu memang harus datang dari kesadaran diri sendiri. Dan sebetulnya memang orang yang ke bawah baik itu pun memang itu datangnya pasti dari kesadaran diri sendiri gitu. Gak mungkin lah dia karena aku kok temenan sama ini karena dia baik, ya udah aku ikut baik deh, kan gak mungkin ya. Kalau memang dari awalnya dia udah jelek tuh pasti pengen baik tuh ada kesadaran diri sendiri lah. Kayak misalnya kita yang awalnya apa ya, suka eh, jahat sama orang gitu atau suka ngata-ngatain orang, tapi kalau misalkan eh, kita mau merubah hal itu tuh pasti harus nahan diri kan, harus datang dari kesadaran diri sendiri kan. Oh, orang tuh nggak boleh ngomongin orang lagi lah, nggak boleh ngata-ngatain si A atau si B gitu. Kalau memang mau berubah gitu. Jadi kalau prinsip orang ya, kalau orang mau berubah ke arah yang lebih baik, memang harus didukung sama lingkungan sosialnya, tapi juga harus datang dari kesadaran diri sendiri gitu. Coba dari yang lain gimana? Dari ini deh, Mario. Dari aku sih, yaps, bener banget. Cuman kalau dari aku pribadi sih, buat yang bad kayak gitu ya, bener-bener sesuai pengalaman aku sih, emang harus dari diri sendiri sih awalnya. Dan yang jadi faktor pembantunya itu supportif itu adalah lingkungan. Kalau misalnya Maaf emang bro. lingkungannya baik, ya tidak akan berkembang juga, nggak akan kepikiran juga.
Lagi? Beli Padri? Mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke hubungannya Esa ya, yang kita lihat tuh bahwa Echa tuh sama dia tuh udah hampir 2 tahun kan, udah 2 tahun malah ya. Dan Hubungan Ray. Ray tanggal Ray ya. 23 Oh, ya, Ray. udah 2 tahun. ya Catat 2 ya. tahun. Oke. Lanjut. Mungkin apa ya? Mungkin apa yang ngerubah dia tuh menjadi seorang mungkin yang dikatakan kayak bad girl gitu kan, itu tuh bisa jadi karena tidak adanya Ray di sisinya gitu, yang mungkin notabene itu Ray sendiri yang membawa dia tuh dari sisi yang misalnya kita anggaplah dari sisi negatif ke sisi positif. Dan saat dia udah berada di sisi positif, mungkin karena yang tadi dibilang Patih juga yang dari lingkungan sosialnya ke bawah lagi gitu. Dia bergeser lagi ke arah tengah-tengah lagi menuju ke sisi negatif. Dan mungkin yang Ray Ray-nya apa ya? Nggak suka karena dia balik lagi ke sisi dia dulu gitu. Jadi ya mungkin gitu, karena gak semuanya orang-orang yang mungkin dibilang kan jahat ya, tapi nakal, gak semuanya bisa terus baik walaupun mau misalnya dibawa ke arah yang baik beberapa puluh tahun pun, ya karena yang Paki bilang sendiri gak ada kesadaran dari diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gak ada kesadaran dari diri sendiri, ya mau lingkungannya bagaimanapun, ya dia bakal ke yang nakal lagi. Apalagi karena orang nakal tuh ya biasanya tuh dia nyaman di lingkungan yang nakal gitu. Dan sekalinya dia ketemu lingkungan yang dia kayak ngerasa oh ini lingkungan gua gitu, ya dia bakal balik lagi ke sana gitu. Mau mau berapa tahun pun eh, misalnya Ray mencoba buat mentahanin dia di sisi baik gitu, segitu sih. Sedikit simpulin dulu ya. Kalau memang tadi konteks awalnya tuh karena capek itu, apakah capek itu bisa berujung berakhirnya suatu hubungan ya? Jadi kita simpulin aja dari awal yang tadi, karena memang capek itu memang datang dari kelakuan atau perilaku pasangan kita lah gitu ya, misalkan anggap begitu. Jadi dibilang capek itu pasti ada kelakuan dia atau perilaku dia yang bikin ke kita itu merasa nggak nyaman, merasa nggak enak gitu. Jadi kita pun merasa kalau, aduh, kenapa dia sekarang berubah? Yang dulunya memang mungkin waktu PDKT tuh dia kayak effortnya banyak, atau misalkan memang dia kelihatan baiknya, kita ajak yang baik-baik dia mau, tapi giliran dihadapkan oleh suatu keadaan yang dimana dia tuh nggak bisa ngontrol diri dia sendiri gitu. Jadi dia nggak konsisten dari awal-awalnya gitu loh. Jadi kenapa kita bisa ngerasa beda? Itu karena kita ngelihat dia yang dulu sama dia yang sekarang. Jadi dari situ pun kita nyimpulin kalau kenapa ya dia berubah, terus kenapa ya dia makin kesini makin aneh, eh, terus makin lama kita merasa makin gak nyaman, dan akhirnya eh, karena mungkin kita juga yang merasakan hal itu aneh, terus mungkin eh, apa ya, dia pun makin nge-push terus gitu kan, kayak ya karena memang dia bawaannya udah bad gitu. Misalkan dia udah bawanya udah bad, terus dia tuh mungkin juga ya mungkin di antara masing-masing kedua ini tuh mungkin punya eh, selek-selekan gitu lah, ada punya masing-masing mungkin punya masalah dalam suatu keadaan apa, dan akhirnya bete. Tapi betenya tuh bete yang benar-benar dibawa berkepanjangan gitu. Dan kadang kalau misalkan bete yang dibawa berkepanjangan gini tuh,
di suatu saat kita kayak misalnya pengen ketemu atau pengen ngobrol, itu kadang kalau misalkan si pasangan kita kalau misalkan nggak bisa kontrol emosi dia di saat kita ngelakuin kesalahan, pasti dia ngungkit-ngungkit masa lalu. Itu relate lah ya. Dia pasti ngungkit-ngungkit masa lalu, kan kamu juga gini waktu itu ke aku. Kan waktu itu kamu juga gini ke aku, kenapa aku nggak boleh? Kenapa aku gini-gini dilarang? So, pasti dengan selek-seleknya itu tuh berujung ke berakhirnya suatu hubungan. Bisa capek, capek kan. Ya dari capek itu kan, maksudnya tuh dari kita saling selek, dari berantem, bikin kita capek, dan akhirnya karena capeknya itu tuh kayak ya cowoknya capek, ceweknya capek. Jadi udah kayak eh bener-bener tanda-tanda berakhirnya suatu hubungan tuh ya dari situ, ya kan. Jadi ya mungkin kalau misalkan solusinya nih, kita sekarang bicara solusi ya, kita oke sekarang kita bicara solusinya ya. Karena memang tujuan dari konten ini tuh tujuan dari konten ini tuh memang selain kita membahas curhatan orang, tapi ya diharapinnya kita juga bisa ngasih solusi buat orang yang curhat ini gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri sih ya, solusinya mungkin ya pasti secara umumnya lah kata-kata orang, kalau misalkan bisa diobrolin baik-baik ya diobrolin dulu baik-baik ya. Karena memang kadang salah satu dari di antara kita, di antara pasangan ini pasti ada yang nggak berani buat bicara. Jadi harus di antara salah satu kita yang mulai maju melangkah buat memastikan hal itu gitu. Kalau dari aku pribadi sendiri sih ya, lebih baik kalau aku pribadi lebih baik melepaskan orang yang memang dia tuh nggak nyaman sama kita. Kalau aku sendiri itu lebih mikirin kebahagiaan dia, kenyamanan dia, iya bener-bener kenyamanan dia gitu. Jadi kalau misalkan memang dia kalau punya hubungan sama aku atau dia itu misalkan ya yang dekat sama aku, punya hubungan sama aku, terus dia malah merasa sakit, malah merasa gak enak deket sama aku, jadi yang mending kamu cari orang lain aja yang memang bisa bahagiain kamu gitu. Daripada hidup kamu tuh di pikiran kamu tuh aku tuh cuma jadi beban pikiran gitu. Lebih baik kamu tuh ya cari yang memang lebih baik dari aku yang bisa bahagiain kamu gitu. Karena apa ya, dia juga mikirinnya tuh kayak mikirin yang ya negatif lah tentang kita. Terus ke kita juga kan jadi beban pikiran juga ya. Daripada sama-sama negatif ya mending dilepas aja kan. Itu sih kalau dari aku. Jadi tapi memang lebih baiknya kalau misalkan kalau kamu capek atau punya masalah apa lebih baik diobrolin dulu, ditanya dulu kepastiannya. Jadi semua itu masalahnya bisa fix lah gitu. Itu dari aku. Coba dari Eca nih, Eca dulu. Solusinya nih buat yang kayak udah capek dalam suatu hubungan, terus apa sih kira-kira memang yang harus dilakuin dulu lah. Mungkin ini lebih dari true story gue ya. Jadi kalau misalkan emang udah di titik dimana lo udah capek banget, bener sih. Pertama harus diobrolin baik-baik, dan semisalnya kalau tadi nggak diobrolin secara baik-baik, mungkin akan ada suatu penyesalan yang sangat besar buat orang tersebut. Jadi emang jalan yang paling baik tuh diobrolin dulu secara baik-baik. Kenapa bisa sampai kayak gini? eh Cuman kalau misalkan dari setelah kalian udah ngomong baik-baik itu, dan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan ada suatu hal yang emang udah dibicarain itu kembali lagi dan dilakuin, just cut off this relationship. Udah sih dari gue segitu.
Mute dari Mario dulu. Kalau dari aku dengan hubungan yang capek, kalau emang masih pengen sama orangnya, obrolin dulu. Take a break aja sih. Dibilang mau break, break aja dulu. Pikirin dulu kesalahan kalian itu masing-masing. Kalau misalnya mau masih sama orangnya. Tapi kalau misalnya emang udah enggak gitu, ya udah sih cabut aja. Gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Karena sebenarnya hubungan itu simple ya. Kalau misalkan emang masih mau dijalanin ya udah jalanin. Kalau emang udah enggak, mending dari awal to the point. Aku udah nggak mau Benar, gitu. Jadi sebenarnya masih gampang itu nggak sih? benar. Segampang itu. Ya. Oke, Jadi Fadri. kalian guys, kita lagi nonton DC. Uhuy. Mute, Cak. Santai Fir, gua akan selalu membantu. Mute dulu. Lanjut, Fadri. Mungkin kalau dari orang mah gini aja, turunin ego masing-masing, karena capek itu wajar dalam hubungan, tapi capek juga ada batasnya gitu. Karena saat kalau misalnya kita udah di batas capek dan udah berlebihan banget, ya udah gitu, tinggal kita mau ambil keputusan yang mana. Apakah kita emang mau ngejalanin suatu hubungan yang emang apa ya, kayak yang nanti kedepannya juga gak bakal benar gitu. Ya udah gitu, mending kalau misalnya kita gak mau sama-sama lagi ya kita masing-masing aja kehidupan gitu. Karena eh, kalau misalnya kita memaksain hubungan yang emang udah gak bisa dijalanin, ya mau bagaimanapun akhirnya bakal tetap buruk gitu. Segitu aja sih. Kalau masih mau tuh diusahain sih. Obrolin lah. Gitu. Oke, kita tarik kesimpulan, kita closing aja karena udah 30 menit ya, di record ini udah menunjukkan 30 menit ya. Untuk satu video, satu curhat 30 menit itu udah lumayan ya, lumayan lama. Jadi ya bisa disimpulin dari sini, biar aku simpulin. Apakah capek itu berakhirnya suatu hubungan? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Karena apa? Karena dari capeknya itu kita memang harus ngobrolin dulu ya. Kayak tadi yang kita masing-masing dari kita kasih solusi, memang jalan tengahnya tuh atau jalan paling pertamanya dulu yang harus kita laluin tuh ya dengan diobrolin baik-baik dulu pastinya. Terus dengan diobrolin baik-baik itu, ya itu tuh untuk kita tuh tahu kepastian dari pasangan kita lah gitu. Dia masih mau lanjut atau masih enggak. Kalau memang kitanya udah nggak nyaman, dianya udah nggak nyaman, lebih baik di-cut aja. Tapi kalau misalkan di antara kitanya masih saling maafin, tapi masih harus take a breath, tadi ya kata Mario, harus take a breath, harus butuh waktu dulu, lebih baik break dulu aja, karena mungkin mungkin secara psikologi ya, kalau orang bilang kayak aku masih bingung mau ngelepasin kamu atau enggak. Dalam hati dia itu masih abu-abu banget. Jadi let's say kita harus kasih waktu dulu lah buat dia pikir gitu ya. Kita harus kasih dia waktu berpikir buat nemu keputusan yang tepat gitu. Jadi jangan langsung di-cut kalau memang di antara kalian berdua itu masih nyaman, masih cocok dan memang masih bisa saling memperbaiki gitu. Jadi ya itu capek itu berakhirnya suatu hubungan bisa, capek berakhirnya suatu hubungan juga belum tentu bisa. Intinya gimana cara kita komunikasi sama pasangan kita, bagaimana cara kita obrolin baik-baik. Kalau memang tadi ya kata Eca, kalau memang dari awal udah nggak komit atau dari awal memang udah
toxic atau apa, lebih baik udah langsung cut aja. Tapi kalau misalkan memang dia itu adalah orang yang baik buat kita, orang yang bisa bawa kita ke arah yang lebih baik, itu wajib dipertahanin. So, mungkin cukup sekian. Semoga dengan adanya mini podcast ini bisa ngejawab keluh kesah kalian, curhat-curhatan kalian. Jadi buat kalian yang tertarik buat lanjutin konten ini, jangan lupa isi link NGL-nya di bio Instagram. Okay? So, thank you for watching the videos. I hope you guys enjoy the video. So, see you in the next video.